untuk mendikotomi, untuk memisah-misahkan, membeda-bedakan antara pribumi dan pendatang, saudara. Oh, kita pribumi itu pendatang, kita pribumi itu imigran, kita pribumi, saudara, sengaja saudara disebarluaskan sedemikian rupa. Nah, untuk menjawab persoalan ini, saya mengingatkan, tapi sudah menjadi event nasional, bahkan sudah menjadi event internasional. Yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Palembang, bukan hanya masyarakat Sumatera Selatan, tapi juga datang dari berbagai provinsi, baik dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan provinsi-provinsi lainnya. Bahkan hari ini banyak tamu-tamu kita yang datang dari Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, juga ada yang datang dari Hadramut, saudara, dari Mekah dan lain sebagainya. Nah, ini betul-betul satu hal yang membanggakan, dan saya lebih bersyukur lagi. Saudara, yang saya lihat tahun ini berbeda dengan 11 tahun yang lalu. Saudara, kali ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana umaro dan ulama dan habaib dan keluarga sultan, saudara, serta masyarakat Palembang kompak turun rame-rame menunjukkan persatuan dan persaudaraannya. Takbir, sallu ala nabi. Lihat habaib dan ulama dan umaro bersatu. Senang tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Indah tidak? Takbir, sallu ala nabi. Nggak sampai di situ, saudara. Kemarin saya begitu turun di bandara, ada rombongan Pak Gubernurnya, Wakil Gubernurnya. Kebetulan saat itu juga ada kedatangan Kapolda baru Sumatera, yaitu Selatan Pak Sandi, saudara. Dan juga ada Pak Kapolresnya. Nggak sampai di situ, ada Pak Wali Kotanya, Pak Wakil Wali Kotanya. Bahkan tadi Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut alak-alakan. Subhanallah, saudara. Mudah-mudahan ini semua menjadi tanda bagi kita, saudara, yaitu awal titik terang di mana ulama dan umaro bisa berjalan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita tercinta, insya Allah. Maka itu kita ucapkan terima kasih. Yang pertama khususnya kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras, mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, energi, harta benda, begitu juga para dermawan. Dan tidak terkecuali, saudara, seluruh umaro, baik dari sipil, TNI, maupun Polri-nya, saudara. Begitu juga kepada keluarga sultan yang luar biasa hadir bersama kita di tempat ini. Kita doakan semoga mereka semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, event ziarah kubro ini, saudara, menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Bagaimana dalam event ini ada aroma ibadah, ada juga aroma budaya, ada juga aroma kebangsaan. Ini luar biasa, saudara. Enggak mudah kita menciptakan satu kondisi seperti ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya tidak ingin berpanjang kalam. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa catatan saya yang sangat penting untuk disampaikan di acara seperti ini, saudara. Yang pertama, kita ingatkan tentang tuntunan persaudaraan dan persatuan dalam Al-Quranul Karim, saudara. Dalam Al-Quranul Karim kita diingatkan oleh Allah bahwa standar persaudaraan kita semua adalah iman. Allah nyatakan, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tolong dicatat, saudara, standar persaudaraan kita iman, bukan darah, bukan nasab, bukan suku, bukan budaya, bukan bangsa, bukan negara, bukan teritorial, saudara, bukan budaya, bukan. Standar persaudaraan kita adalah iman. Siapapun kita, apapun suku bangsa kita, apapun warna kulit kita, apapun budaya kita, saudara, selama kita beriman kepada Allah, kita semua adalah saudara. Betul? Betul? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Saya mau tanya, standar persaudaraan kita apa? Apa standar persaudaraan kita? Suku? Bukan. Suku bukan, darah bukan, nasab bukan, bangsa bukan. Jadi standar persaudaraan kita apa? Iman. Nggak peduli mau orang Arab, mau orang Cina, mau orang India, mau orang Melayu, mau orang apapun kita, selama kita beriman kepada Allah,
kita semua adalah saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Maka itu saudara, dalam menjaga standar persaudaraan persatuan kita, Allah larang kita saudara untuk satu golongan merendahkan golongan yang lainnya. Nggak boleh saudara, nggak boleh. Jelas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim saudara, di mana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali satu kaum merendahkan kaum yang lain saudara. Nggak boleh, haram saudara. Asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi golongan yang dihina ternyata lebih baik daripada yang menghina saudara. Maka itu saya mau tanya saudara, kita semua bersaudara. Apapun suku dan golongan kita, apa boleh kita saling merendahkan? Apa boleh kita saling menghina? Maka itu saya bertanya, siap saling menghormati, siap bersaudara, siap bersatu, takbir, shallu ala nabi. Dan gak sampai di sini saudara. Dalam ayat lain begitu indah saudara. Allah nyatakan faqala ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah, indah ini ayat saudara. Allah nyatakan ya ayuhan nas, hei umat manusia, kata Allah saudara, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Enggak sampai di situ, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian semua syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Saudara, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Saudara, kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling bangga-banggaan, bukan untuk saling hina-hinaan, bukan untuk saling merendahkan, tapi untuk saling mengenal. Kenapa untuk saling mengenal? Karena setiap suku, setiap bangsa yang Allah ciptakan punya keistimewaan sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri yang wajib disyukuri kepada Allah, yang wajib dijaga saudara, nikmat tersebut dari Allah, dan wajib untuk saling mengenal satu sama lainnya. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, saudara, siap bersatu, siap bersaudara, siap saling menghargai, siap saling menghormati. Selanjutnya Allah ingatkan, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang saudara paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi standar persaudaraan adalah iman, dan standar kemuliaan adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibahil kiram, sengaja beberapa ayat ini saya bawakan saudara, karena di kita punya negeri Indonesia ini saat ini ada gerakan-gerakan berbahaya yang ingin memecah belah kita, yang ingin mengadu domba kita, mengadu domba ulama dengan ulama, Habib dengan Habib, ulama dengan Habib, umat dengan umat. Saudara, ini gerakan sistematis, gerakan ini terkoordinir, gerakan ini politis, dan ini bisa berbahaya bagi persatuan-kesatuan umat Islam, yang sekaligus ancaman bagi persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itu saya mau tanya semua, siap waspada? Siap waspada? Betul? Baik saudara, saya mau sampaikan. Yang saya mau sampaikan di sini saudara, belakangan ini ada propaganda disebarkan di tengah umat untuk mendikotomi, untuk memisah-misahkan, membeda-bedakan antara pribumi dan pendatang saudara. Oh, kita pribumi itu pendatang, kita pribumi itu imigran, kita pribumi saudara, sengaja saudara disebarluaskan sedemikian rupa. Nah, untuk menjawab persoalan ini, saya mengingatkan dulu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada muhajirin, ada ansor. Saudara, ansor itu pribumi, penduduk Madinah. Ansor itu pribumi, penduduk Madinah. Muhajirin pendatang, datang dari Mekah, hijrah, tinggal di Madinah. Saudara, tanah mereka, harta mereka, mereka tinggalkan di Mekah. Bahkan banyak dikuasai oleh orang kafir Quraisy.
Sedangkan Ansor pribumi yang punya tanah, punya kebun, punya harta. Jadi ada Ansor pribumi, ada Muhajirin pendatang. Bagaimana mana Nabi memperlakukan mereka, saudara? Apa dipisah sama Nabi? Ini pribumi, ini pendatang. Nggak ada, saudara. Semua disatukan oleh Nabi. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam, kata Nabi, adalah saudaranya orang Islam. Bahkan Nabi persaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Satu Muhajirin diambil, satu Ansor diambil, dijadikan saudara. Kalau sudah dijadikan saudara, harus siap berbagi suka dan duka. Bahkan saling mewarisi ketika itu, saudara. Subhanallah. Kenapa Nabi lakukan itu? Sebab Nabi mau menghapus sekat pribumi dan pendatang, saudara. Nggak ada itu pribumi, nggak ada itu pendatang. Yang ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, umat bersatu, tidak terkotak-kotak. Saya tanya, strategi Nabi bagus tidak? Jawab yang kompak. Strategi Nabi indah tidak? Sallu ala Nabi. Sekarang muncul pertanyaan, apa sih tujuan Nabi, saudara? Mempersaudarakan mereka. Baik, paling tidak ada 10 poin. Singkat saja. Satu, sebagai tarbiyah persaudaraan Islam. Muhajirin Ansor, pribumi dan pendatang, dididik oleh Nabi tentang persaudaraan Islam. Dua, untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, supaya persaudaraan mereka semakin kuat, nggak bisa dipecah oleh siapapun, saudara. Yang ketiga, untuk menanam pembauran, biar Ansor dan Muhajirin berbaur satu sama lainnya, sehingga Muhajirin nggak merasa numpang di Madinah, dan Ansor nggak sombong sebagai pribumi, saudara. Bagus tidak? Yang keempat, saudara, untuk penghapusan eksklusivisme, supaya Ansor jangan eksklusif bergaul sesama Ansor saja, supaya Muhajirin jangan eksklusif bergaul sesama Muhajirin saja, dicampur oleh Nabi, saudara. Yang kelima, untuk menghapus sekat asobiyah, supaya di tengah-tengah Muhajirin dan Ansor tidak ada gerakan rasis dan fasis, saudara, yang bangga dengan kelompoknya merendahkan kelompok lain. Tidak ada. Baik, itu yang diajarkan antara Muhajirin yang pendatang dan Ansor yang pribumi, saudara. 9, supaya mereka melawan musuh bersama. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab. Muhajirin dan Ansor bahu membahu membela Allah dan Rasulnya, bekerja sama mengusir musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Takbir. Dan yang ke-10, mereka berbagi suka dan duka, saudara. Nah, saya mau tanya sekali lagi, ajaran Nabi indah tidak? Bagus tidak? Dahsyat tidak? Takbir. Nah, sebetulnya adanya Muhajirin Ansor itu pelajaran buat kita. Bangsa Indonesia, mau pribumi, mau pendatang, selama mereka beriman kepada Allah, wajib bersatu, wajib bersaudara, wajib jaga negeri, wajib bahu membahu, jangan mau diadu domba oleh siapapun. Betul? Siap bersatu, siap bersaudara. Angkat tangan sampai belakang, angkat tangan semuanya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, ini bagian yang paling menarik sekarang, sebelum saya akhiri. Apa ada di zaman Nabi kelompok yang mau adu domba Muhajirin dan Ansor? Jawabnya ada. Siapa? Al-munafiqun, orang-orang munafik, sudah. Singkat cerita, suatu ketika Muhajirin dan Ansor berangkat ke suatu perang bersama Nabi. Saat itu ada orang-orang munafik yang ikut, saudara. Begitu berangkat, di tengah jalan ada keributan antara dua orang. Hanya karena saling senggol, saling dorong, ribut, itu dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, saudara. Satu kelompok mengatakan, ya masyarul Ansor, hei orang-orang Ansor, kita diganggu. Maksudnya diganggu Muhajirin. Terus ada lagi kelompok lain atas nama Muhajirin teriak, ya masyarul Muhajirin, hei orang-orang Muhajirin, kita diganggu. Saudara, begitu Nabi dengar, marah Nabi, saudara. Apa kata Nabi? Wa malakum wa lida'watil jahiliyah. Malakum wa lida'watil jahiliyah. Apa-apaan ini kata Nabi? Ada urusan apa kalian menggunakan propaganda jahiliyah, propaganda rasis, propaganda fasis, propaganda yang ingin adu domba Muhajirin dan Ansor?
Nabi mengatakan, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkan itu propaganda rasis, propaganda jahiliyah. Kenapa? Karena itu propaganda bau busuk.